Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya dari Pemulia. Saya Alfitra Nadira. Saya Ahmad Abdullah. Kami mempunyai tugas P5 tentang wawancara. Tema yang diambil kali ini yaitu tentang kebekerjaan. Narasumber yang kami ambil yaitu seorang karyawan dan wirausahawan. Narasumber kali ini dari seorang abdi negara dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Dede Maman. Pak Dede Maman. Ya. Pangkat Bapak sekarang Maka saya sekarang sesan kepala jabatan jabatan Babinsa Desa Sukajadi, Kecamatan Cempaka, Orang 12 Cempaka. Terus riwayat perjalanan Bapak untuk menjadi seorang abdi negara itu bagaimana Pak? Jadi ceritanya dulu tahun 1995 Ya. saya mendaftarkan diri sebagai anggota TNI. Waktu itu prajurit tua dari Tamtama. Dari Tamtama. Ya, dari Tamtama keluar dari SMA langsung daftar. Oh, dari SMA gitu? Ya, dari SMA daftar Tamtama, pangkat prajurit tua. Setelah itu mungkin perjalanan karir saya mungkin setelah itu 11 tahun kemudian, 12 tahun kemudian saya ikut sekolah Sabar reguler di Bandung. Sekolah reguler di Bandung berpangkat Lesan 2. Setelah itu kami mungkin dari satuan lama dari unit 300 Raider pindah ke Brigif 15 Kujang 2 Cimahi. Setelah itu 2 tahun kemudian kami dipromosikan pindah satuan lagi ke Kodim Cianjur. Kodim Cianjur 2013 awal kami diperintahkan setelah dinas di Kodim Cianjur diperintahkan jabatan di Koramil 12 Cempaka. Yang sekarang Yang masih di sekarang sini. iya sampai sekarang Sekarang berarti udah berapa tahun tuh Pak? udah 11 tahun 11 tahun ya, Bapak dari, di sini. dari 2013 sampai 2024 Dari sampai sekarang 2013 udah hampir 11 tahun. Jadi Bapak dari kecil udah punya cita-cita buat jadi TNI apa gimana Pak? Mungkin kami dulu prihatin lah, prihatin kami ditinggal sama orang tua semenjak umur 11 tahun dari kelas 5 SD, mungkin dari kelas 5 SD. Setelah itu kami melanjutkan ya sama ibu saya, adik saya 4 orang. Bapak saya udah meninggal, tapi tetap orang tua saya, ibu saya ya sebagai pahlawan lah, menyekolahkan kami walaupun banting tulang untuk menyongsong masa depan. Tapi alhamdulillah orang tua kami, mungkin ibu saya sebagai pahlawan bisa sampai menyekolahkan saya sampai sama adik-adik saya. Setelah itu mungkin kami nggak cita-cita jadi tentara, cuman udah gitu saya kerja di pabrik lah, di pabrik di garmen. Setelah itu ada pendaftaran masuk TNI. Setelah itu mungkin nasib saya harus jadi TNI, pas itu daftar. Terus apa yang memotivasi Bapak buat menjadi TNI? Ya, motivasi saya untuk berubah hidup aja, berubah hidup dan untuk menyongsong masa depan demi bangsa dan negara. Intinya untuk kita mengabdi kepada nusa dan bangsa melalui Angkatan Darat TNI Angkatan Darat. Terus bagaimana Bapak menangani situasi yang menantang gitu Pak? Ya, situasi menantang kita jalani aja. Jalani aja karena kita suka koordinasi sama pimpinan. Kalau terjadi ada apa-apa ya kita ini juga banyak tantangan ya. Kita ini aja, kalau terjadi ada kendala di lapangan, kalau bisa diselesaikan ya selesaikan, kalau tidak bisa diselesaikan kita laporan ke komando atas. Kalau situasi itu berbahaya gimana Pak? Ya kalau berbahaya ya tergantung kitanya, bahaya atau tidaknya gitu. Ya kalau seandainya untuk menyelamatkan jiwa apapun terjadi ya kita harus dilawan gitu. Kalau semisal menimbulkan risiko bagi diri sendiri, diri Bapak gimana?
selama ini ya kita ini aja. Kalau seandainya contoh lah kalau di medan pertempuran, ya kalau musuh kuat kita menghindar, bukan kabur tapi menghindar. Kalau musuh lemah kita hantam, ibarat gitu. Ya kalau tantangan di lapangan ya kita secara persuasif dengan masyarakat, gimana baiknya. Kalau seandainya kita persuasif, masyarakat pun tahu. Kalaupun dia garang, tetap kalau kita persuasif, kita secara ini hati ke hati, dia juga mengerti. Kalau misal situasi berbahaya itu juga menimbulkan orang lain dan pada saat itu Bapak ada di situ, bagaimana Pak? Ya menurut saya ya kalau ini gimana caranya mereda yang kalau tanya ada korban, mungkin ini orangnya kita harus bisa diredam. Diredamnya ya kita baik-baik aja. Kalau dia membahayakan kita, apapun saja kita lumpuhkan juga. Kalau terjadi kayalah seperti geng motor. Kalau terjadi membahayakan orang lain, apapun ceritanya, kita. Jadi Bapak udah siap sama resikonya Pak? Iya, yang mana tentara itu udah siap matinya lah. Siap mati. Ya, demi negara dan bangsa. Ya, mungkin ini saya menghimbau kepada adik-adik saya. Ya, mungkin adik-adik saya ini yang generasi penerus lah. Generasi penerus lah. Belajarlah dengan baik. Kita hormati orang tua. Karena pahlawan yang ini tanpa jasa itu adalah orang tua. Benar. Saya aja ini sampai tersentuh. Saya jadi tentara, setelah itu saya ditugaskan dulu ke sekarang Timor Leste, dulu Timur. Pulang dari Timur orang tua saya meninggal. Saya sampai makanya kalian yang masih ada orang tua, hormati orang tua. Pastinya. Ya, pertama hormati orang tua, hargai guru-gurumu karena tidak mungkin ada guru kalau tidak. Makanya kita sebagai anak penerus bangsa, pertama hormati orang tua, yang kedua hargai orang kita, guru, dan hargai teman-teman kita. Jangan sampai menyepelekan teman. Udah jangan, kita baik hanya semua. Kita saling menghargai. Nasib manusia tidak tahu. Di situ bagus jadi apa, ini jadi apa, ini tidak tahu. Hanya Tuhan lah yang tahu. Yang penting kita mau berusaha dan berdoa. Yang satunya hanya orang tua. Titik. Siap. Saya merasakan udah tidak ada orang tua, rasanya gimana? Tapi kalian asal ada orang tua, masih ada orang tua, harus menghargai orang tua. Terutama satu ibu. Ibumu, baru bapakmu. Paling utama ibu ya Pak? Iya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Kami pamit ya Bapak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kali ini kita bersama seorang penjual es teh dengan Kang siapa? Aditya. Dengan Kang Aditya. Apa yang mendorong Akang buat memulai bisnis ini, Kang? Daripada saya pengangguran di rumah, lebih baik saya jualan es teh kecil-kecilan. Buka usaha es teh ini sangat menjanjikan keuangannya. Oke, karena lokasinya juga yang strategis gitu ya, Kang. Dekat dengan sekolahan juga sama puskesmas gitu ya. Kesehatan. Selain ngejual es teh juga, Kang nih kelihatannya ngejual yang lain ya, apa aja nih, Kang? Ya di sini ada juga gorengan sama kopi juga ada, dan juga minuman-minuman instan lah. Oke, kira-kira Kang udah buka usaha ini udah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Baru ya Kang ya? Baru. Oke. Terus sekarang Akang umur berapa? Sekarang umur 23. 23, masih muda ya Kang ya? Oke, Masya Allah umur 23 tapi udah berani buka usaha sendiri gitu Kang. Oke. Kang, bagaimana kalau Akang gagal dalam usaha ini Kang? Kalau setiap usaha pasti ada kegagalan,
dan kita belajar dari kegagalan itu dan memulai lagi dari awal. Jadi Akang dari kegagalan itu Akang termotivasi lagi buat bikin usaha lagi. Kalau selain usaha ST, Akang kepikiran nggak buat usaha lagi, usaha apa gitu? Mungkin dari kepala ini ada kepikiran untuk usaha dalam bidang otomotif. Bidang otomotif. Oh, Akang juga bisa bengkel gitu. Saya juga keluaran jurusan otomotif. Oh, dari jurusan otomotif ya, SMK juga ya. Oke. Apa nih saran Akang buat orang yang mau buka usaha dengan sektor yang sama kayak Akang? Saran saya jangan takut mencoba apalagi di usia muda. Mantap. Oke, jangan takut mencoba apalagi di usia muda gitu kan. Jangan gengsi lah intinya. Jangan gengsi. Oke, jangan gengsi ya. Emang kebanyakan Anak muda sekarang anak kan muda ya. sekarang kebanyakan gengsi gitu ya. Kayak biasanya Akang mulai buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka sih dari jam 6 pagi. Kalau buka ST-nya itu dari jam 9. Dari jam 6 pagi ngapain aja tuh kan? Prepare. Prepare. Ya. Oke, jam 9 udah mulai buka. Mulai buka ST-nya. Terus tutup sampai jam Paling asar jam 3. asal jam 3. Itu sekarang aja sih, Kang. Kalau anak sekolah masuk ya rame. Kan kebanyakan yang beli anak sekolah. Kalau kebanyakan dari anak Kalau sekolah hari libur ya paling omset pada menurun lah. udah menurun. Boleh spill omsetnya gak, Kang? Omset 400 lah Sehari? sehari. Gede juga ya, Kang? Lumayan bisa buat naik haji lah. Kang, amin. Komposisinya dari apa aja nih, Kang? Yang pertama yang pastinya teh ya, tehnya itu pilihan dan juga yang benar-benar teruji klinis, Oke, asli gitu ya. asli, dan juga gulanya gak pakai gula biang apa gula bahan apa gitu, pasti gulanya gula asli. Asli Ya. orisinil. Esnya itu airnya matang. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Kang atas waktunya. Maaf juga mengganggu ya, Kang ya. Semoga bisnisnya semakin lancar. Amin. Semoga yang Akang inginkan tercapai. Amin. Terima kasih ya, Kang. Saya pamit dulu. Sama-sama. Ya. Terima kasih.